Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi. Ini untuk part yang kedua, masih dalam tema persamaan lingkaran dengan kriteria tertentu. Kita sudah bahas, yang pertama adalah kalau diketahui titik pusatnya A, B dan dia menyinggung sumbu-sumbu Y atau sumbu X. Sekarang, ada dua, diketahui pusat 0,0 dan menyinggung garis lurus. Nah, ini kita ganti dulu. Kita ganti dengan MX ya. Bentar ya, kita ganti ini dulu. Nah, ini kita ganti dengan MX ditambah NY ditambah C. Gitu ya. Sama dengan 0. Loh, kok Pak diganti awalnya AX plus BY plus C? Jadi begini. Persamaan umum garis lurus itu kan boleh ditulis sebagai AX ditambah BY sama dengan C. AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Atau boleh Y sama dengan AX plus B. Gitu ya. Maka Pak tulis ini dulu. Nah, kenapa ini diganti dengan MX plus NY plus C? Karena kita sudah menggunakan simbol A, B pada titik pusat. Nanti kalau ini juga AX plus BY akan bingung mana yang AB sebagai pusat dan mana yang AX plus BY atau AB yang merupakan koefisien garis lurus. Untuk membedakan itu, maka kita ganti ini dengan MX plus NY plus C. Kalau kita ganti dengan PX plus QY, maka otomatis ininya R. Nah, R nanti akan bertabrakan dengan R jari-jari dan R sebagai koefisien pada garis lurus. Maka dari itu, kita gunakan MX plus NY plus C. Supaya untuk membedakan, jangan sampai ada simbol yang sama. Walaupun diperbolehkan. Gitu ya. Nah, ini asal hukumnya garis lurus atau persamaan linier yang sering kita kenal ya. Jadi simbol itu boleh diganti sesuai dengan kebutuhan. Baik, sekarang kita masuk kepada soal nomor 2. Yang kedua, kriteria kedua. Diketahui pusat 0,0 tapi dia menyinggung garis lurus. Nah, MX plus NY plus C. Jadi MX plus NY plus C itu kalau dia tidak punya apa angkat, dia pasti garis lurus. Garis lurus itu yang akan menyinggung lingkaran. Boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini ya. Terserah. Tetapi dengan catatan tidak memotong, hanya menyinggung. Nah, persoalannya adalah kalau dia 0,0, ini kita ambil 0,0. Misalkan garis singgungnya di sini MX plus NY plus C, kita kan disuruh menentukan persamaan lingkaran. Diketahui titiknya 0,0, tapi jari-jari tidak diketahui. Maka bagaimana kita menentukan jari-jari? Sudah dibuat formula, jari-jarinya rumusnya adalah C sama dengan M kuadrat plus N kuadrat. Di sini ada harga mutlak. Harga mutlak ini maknanya adalah bahwa nanti walaupun hasilnya negatif, itu tetap dianggap sebagai positif. Kenapa? Karena jari-jari itu adalah panjang. Kalau panjang tidak boleh negatif. Ya, bisa dipahami ya. Jadi, persamaan yang nomor 2 ini akan menjadi, kalau dia pusatnya 0,0 kan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, berhubung R kuadratnya, karena dia menyinggung garis lurus, bukan menyinggung sumbu X, bukan menyinggung sumbu Y, maka formula rumusnya ini. Jadi, R-nya diganti. Maka, jadinya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. R-nya mana? Ini R-nya. Ya, jadi ini C di atas akar M kuadrat ditambah N kuadrat. Dan ini pun kita kuadratkan. Contoh. Kita ambil contoh misalkan. Tentukan persamaan lingkaran misalnya ya. Berpusat di 0,0 yang berpusat di 0,0 menyinggung garis misalkan berapa lah, misalnya garisnya X plus Y misalnya, X plus Y berapa lah ya, X plus Y, inilah Y min 3 sama dengan 0 misalnya, Y min 3 sama dengan 0.
Nah, kita kan sudah tahu, kalaulah dia menyinggung garis, maka kita harus tentukan dulu. Jadi jawab, garis Y min 3 sama dengan 0 ini, kita akan tentukan siapa M, siapa N. Ingat, M itu koefisien X, berarti berkawan dengan X, sementara N itu berkawan dengan Y. Bentuknya semuanya di sebelah kanan, ruasnya belakang sebelah kiri, sebelah kanan itu mesti 0. Ini sudah benar belum? Sudah benar ini. Karena sebelah kanannya sudah ada koefisien Y dan koefisien X, dan sebelah kanannya sudah 0. Ini sudah dalam bentuk itu. Maka apa yang harus dilakukan? Tinggal kita tentukan siapa M-nya. M itu melekat pada X. Ada X yang tidak ada, berarti M-nya 0. N-nya berapa? Yang melekat pada Y siapa? Tidak ada. Ada, tapi nilainya 1. Maka N-nya 1. C-nya berapa? C-nya 3. Dari sini. Ya sudah, tinggal masukkan, berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan tadi. Nah, siapa yang di atas? Yang di atas adalah C. C berarti kan? Berarti C-nya adalah berapa itu? C-nya adalah min 3 ya. Ini kan min negatif. Jadi C-nya min 3 ya. Hati-hati. C-nya adalah min 3. Ini kan min 3. Nah, ini C-nya kan min 3. Nah, berarti ini min 3 per akar, jumlahkan koefisien M. M-nya 0, 0 kuadrat. N-nya 1. Tutup, ingat, dikuadratkan lagi. Oh, berarti ini X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan min 3 dikuadratkan. Nanti kuadratnya terakhir lah ya. Ini biarlah dulu. Ini min 3 per 0 kuadrat tambah 1 kuadrat itu 1. Ya, 1 kuadrat. Dikuadratkan lagi. Berarti X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan ini 1 ya. Min 3 akar 1 kuadrat ya 1. Berarti ini min 3 bagi 1 itu adalah min 3 ya. Min 3 per 1 dikuadratkan. Ya, berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan berapa? Min 3 bagi 1 kan min 3 dikuadratkan 9. Nah, inilah jawabannya. Gitu ya. Bisa dipahami ya. Nah, ini untuk contoh yang pertama. Sekarang kita masuk contoh yang kedua misalnya ya. Ini yang pertama. Yang kedua, seandainya ini yang 0,0 ya. Kita sekarang ambil contoh ini. Lupa ini. R ya. Kita ambil contoh yang kedua yang kalau dia menyinggung berpusat bukan di 0,0 misalkan. Misalkan tentukan persamaan lingkaran yang berpusat nah, di misalkan min 1,2. Nah, ini bukan 0,0 lagi kan? Dan lingkaran menyinggung garis. Y sama dengan 2x plus 9. Kita sudah tahu rumusnya tadi. Apa rumusnya tadi? Bahwa untuk menentukan R ini harga mutlak, begitu kan? Ingat, yang di atas tadi itu. Nah tuh MA NB plus C. Jadi ini MA kali ditambah NB ditambah dengan C. Di bawahnya itu adalah akar M kuadrat tambah N kuadrat. Nah, sekarang dari sini kita ketahui bahwa A-nya kan sudah tahu tuh. Diketahui A, B-nya itu adalah min 1,2. Berarti dari sini kita tahu A-nya adalah min 1, B-nya adalah 2. Ya. Sekarang kita butuh apa? Kita butuh M, kita butuh N. Ya. Tadi kan garisnya harus bentuknya MX plus NY plus C sama dengan 0. Garis kita dalam bentuk ini. Ubah dulu ke dalam bentuk ini. Jadi, awalnya kan Y sama dengan 2X plus 9. Sekarang posisinya Y-nya harus masuk ke sini. Ke semua kanan semua. Atau yang sebelah sini pindah ke sini. Ya.
Jadi apa namanya, belakangnya harus 0. Nah, jadi sekarang supaya mudah, y-nya saja yang pindah ke ruas kanan, berarti ini tinggal 0 sama dengan 2x min y plus 9. Karena pindah ruas ya, y-nya pindah ke sini, ke kanan, jadi negatif. Karena dia pindah ke kanan, apa namanya, si y berganti dengan 0. Atau supaya ini bernilai 0 itu begini ya, y sama dengan 2x plus 9. Sebenarnya tidak dikenal pindah ruas ya. Jadi supaya y ini hilang, maka y dikurang dengan y. Y dikurang dengan y, maka yang sebelah sini sama dengan 2x plus 9 juga dikurang dengan y. Nah, maka nanti hasilnya di sini 0, di sini 2x plus plus 9 dikurang y. Kan sama saja dengan hasil seperti ini. Jadi guru kita ngomong pindah ruas itu sebenarnya tidak ada. Itu hanya langkah supaya memudahkan. Berarti dari ini berubah menjadi 2x min y plus 9 sama dengan 0. Dari keterangan ini bisa didapati si M berarti nilainya 2. Si N ya. N itu nilainya min 1 dan C nilainya 9. Gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke posisi ini. R ini. Jadi kita cari R dulu. R berarti tinggal masukkan MA. M kita 2, berarti 2 dikali A-nya min 1. Min 1. Ditambah NB. N kita berapa? N kita min 1. Dikali dengan B. B-nya 2. Ditambah dengan C. C kita 9. Dibagi dengan akar. Berapa? Akar M kuadrat tambah N kuadrat. M-nya 2. N-nya min 1. Tutup. Ini berapa? Nah, jadi 2 kali min 1 kan, ini harga mutlak ya. Min 2 ditambah min 2 ditambah dengan 9. Per 2 kuadrat 4 tambah 1 kuadrat 1. Gitu ya. Sama dengan min 2 tambah min 2 min 4. Min 4 tambah 9 berarti 5. Per akar 5. Nah, ini jari-jarinya. Gitu ya. Nah, jari-jari ini kan di harga mutlak. Jadi ini berubah menjadi 5 per akar 5. Ingat bahwa kalau kita punya pecahan yang penyebutnya akar, itu dirasionalkan. Ya. Dirasionalkan. Jadi posisinya adalah 5 per akar 5 kali akar 5 per akar 5. Maka jadinya ini 5 akar 5. Akar 5 kali akar 5 kan 5. Oh, berarti jari-jarinya itu adalah akar 5. Setelah dapat jari-jarinya akar 5, baru kita masuk ke persamaan lingkaran yang berpusat di A, B. Apa rumusnya? Nah, X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Siapa A-nya? X. A kita tadi min 1. Berarti X min 1 dikuadratkan. Terus ditambah dengan Y. Y kita berapa? Y tetap Y ya. B-nya berapa? B-nya adalah 2. Berarti Y min 2 dikuadratkan. Dan jari-jari kita akar 5 dikuadratkan. Maka X plus 1 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan akar 5 dikuadratkan itu Nah, inilah. Itu ya. Jadi, itulah salah satu contoh bagaimana kita menentukan persamaan lingkaran dengan kriteria di mana titik pusat diketahui dan garis singgungnya diketahui. Jadi pada kesempatan ini dulu, nanti kita akan lanjutkan. Pak akan berikan beberapa latihan sehingga bisa bisa berlatih sehingga dapat memahami apa yang Pak sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kemudian kalau ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan, sudah disampaikan. Boleh by telepon, boleh video call. Yang penting kamu paham gitu ya, tapi janjian dulu. Demikianlah. Mohon maaf kalau ada kata yang salah, semoga bermanfaat.
Pada hari ini kita tutup dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.